semuanya, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini membawa berkah. Silakan baca memimpin berdoa. Persiapan sebelum belajar, kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa tidak masuk? Kalau yang sakit segera diberi kesembuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Mbak Devani memimpin kita. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan lakukan ini untuk anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Inspirasi pada tumbuhan. Ibu ingin bertanya kepada kalian, di sekitar kalian apakah terdapat sebuah tumbuhan? Banyak. Tumbuhan bunga ada? Apa saja? Bunga sepatu. Ya, benar sekali. Oke anak-anak, apakah kalian pernah mengamati bagian-bagian bunga? Tidak. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah supaya kalian bisa menyatakan bagian-bagian bunga dan proses penyerbukan. Kalian nanti juga bisa mengidentifikasi macam-macam perantara penyerbukan. Kalian juga bisa menguraikan proses pembuahan dan penyebaran biji, dan nantinya kalian akan bisa menyelesaikan sebuah problem statement yang berkaitan dengan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Sebelum itu, tolong anak-anak simak video yang sudah akan diputarkan. Anak-anak simak secara seksama ya. Perhatikan secara baik-baik. Anak-anak, apakah kalian sudah memperhatikan secara seksama? Sudah. Kalian melihat video apa? Sangat bunga. Iya. Jadi anak-anak, pada video ini adalah gambar kebal yang hinggap pada bunga. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat ekor hewan hinggap pada bunga di sekitar kalian? Nah, hewan apa? Hinggap di bunga apa? Mawar. Jadi anak-anak, tugas kalian setelah ini kalian akan mengamati video ini, dan juga setiap kelompok akan diberi bunga. Kalian akan mengamati bagian-bagian bunga dan fungsinya, dan juga kalian akan menjawab soal-soal yang ada pada lembar kerja. Anak-anak, di sini video ini menjelaskan mengenai penyerbukan. Kenapa? Karena hewan ini nantinya akan membantu proses penyerbukan
Belum. Silakan berhitung dari Mbak Mila kelompok 1 sampai 4. Mbak Salva, ayo. Mbak Delia. Silakan berkumpul dengan kelompok. Oke. Di sini kita akan membagikan bunga pada setiap kelompok yang akan diamati dan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Oke anak-anak, kalian akan mengamati bunga tersebut dan menjawab soal-soal yang ada dalam lembar kerja. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, di sini ibu memiliki bahan ajar yang akan kalian jadikan sebagai acuan untuk mengumpulkan berbagai informasi atau data-data yang akan membantu kalian menjawab persoalan yang ada pada lembar kerja. Ya, Bu. Kelompok 2. Ini cukup sederhana. Untuk kelompok 4. Materinya halaman berapa? Halaman 5 sampai halaman 6. Silakan anak-anak bekerja bersama kelompok mendiskusikan soal-soal yang ada. Kita bisa dengan bagaimana? Ini apa Bu? Bagaimana sudah mengerti maksudnya? Boleh, saya bisa mengontak atau peserta yang penting saya bisa mengamati bunga itu dengan baik. Iya. Baiklah anak-anak, apakah sudah ada yang selesai? Sudah. Silakan dari kelompoknya yang ingin maju ke depan. Kelompoknya Mbak Ulin, kelompok berapa? Kelompok berapa namanya? Ayo anak-anak perhatikan jawaban dari kelompoknya Mbak Ulin. Nanti kalian tanggapi apabila terdapat sebuah. Baik, ini saya terangkan dari kelompok kita akan menjelaskan dari hasil pengamatan kelompok kami dan akan berdasarkan tentang bagian dan fungsi bunga. Yang pertama ada mahkota bunga.
putih. Putih itu yang ini. Adalah alat reproduksi betina pada bunga. Nah, kemudian ada bunga sari. Bunga sari itu yang ini. Bunga sari ini ada di dalam. Kemudian ini merupakan kelompok bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat tumbuh. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi penyerbukan pada bunga? Karena hal ini penting untuk mencapai pembuahan yang sempurna dalam reproduksi buah dan biji. Penyerbukan di atas termasuk penyerbukan zigot yang dibantu hewan. Proses pembuahan diawali dengan susu sari menuju dengan sel kelamin betina. Pembuahan menghasilkan zigot. Lalu zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan berkembang menghasilkan tumbuhan muda dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa yang menghasilkan. Oke, bagaimana dari jawaban kelompok 3? Apakah sudah benar? Benar. Oke, berikutnya kelompok 3. Kita kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Nah, anak-anak, dari video yang sudah kalian amati ini termasuk sebuah penyerbukan, yaitu penyerbukan biobiologi yang dibantu oleh hewan. Hewannya apa ini? Lebah. Oke, untuk lebih memahami materi, Ibu akan menyampaikan pemaparan materi kepada kalian. Tolong disimak dengan tadi kita sudah belajar mengenai bagian-bagian bunga. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara penyerbukan lalu dilakukan dengan proses pembuahan. Biasanya perkembangbiakan generatif tumbuhan ini berada pada tumbuhan yang memiliki bunga. Di sini sudah ada gambar bunga, yaitu ada bagian-bagian apa saja? Ada mahkota, sari, benang sari, kepala putih, kelompok, kepala biji, dalam bunga. Nah, dari bunga yang sudah diberikan pada masing-masing kelompok, ini adalah bagian-bagian bunga yang berwarna kuning yang terletak di atas itu namanya kepala sari, yang di bawah yang kuning berwarna putih disebut rantai sari. Kemudian yang berwarna merah mencolok lebar itu disebut mahkota. Kemudian yang hijau yang menopang ini disebut bunga, dan ada bakal biji yang berada di dalamnya. Apabila bunganya itu kalian potret, itu kalian bisa melihat bakal biji yang ada di dalam. Nah, dari masing-masing bagian bunga ini pasti memiliki fungsinya. Ayo, silakan dibaca Mbak Dekani. Fungsi dari bunga sempurna yang pertama adalah mahkota. Bagian bunga yang berwarna indah menarik seraba indah. Sari bagian alat kelamin jantan yang menempel hewan atau angin. Kepala putih tempat penempelnya sari dan bakal biji tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangan. Iya, sudah. Ya, anak-anak, bunga itu ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Kalau bunga sempurna ini, bunganya memiliki 2 kelamin, yaitu kelamin jantan dan kelamin betina. Berarti kalau bunga yang tidak sempurna hanya memiliki salah satu jenis kelamin, bisa memiliki kelamin jantan saja atau betina saja. Anak-anak tahu apa saja contoh bunga yang sempurna dan tidak sempurna? Oh ya, ini bunga sempurna. Kemudian bunga tidak sempurna, contohnya itu ada bunga jagung. Nah, ini juga akan menentukan
bunga sepatu. Ya, kemudian yang contoh bunga tidak sempurna itu jagung. Mengapa bunga jagung tidak sempurna? Kenapa, Bu? Nah, itu kalau saya kan baca. Karena putih dan dasarnya kemudian ada juga Berarti mengapa bunga jagung tidak sempurna? Karena sudah tidak berdasarkannya berbeda tepatnya. Ya, seperti contoh gambar di samping bunga jantan itu yang seperti atas, kemudian bunga bunga seperti yang sudah paham? Lanjut ya. Kemudian ada macam-macam penyebutan. Macam-macam penyebutan yang pertama dibantu oleh angin disebut biasanya tumbuhan yang penyebutannya dibantu oleh angin sebesarnya ini kecil, ringan, kemudian mudah terbawa angin. Jadinya dibantu oleh angin. Contohnya jagung. Ya, kemudian dibantu oleh hewan disebut ya, biasanya tumbuhan yang dibantu dan dibantu oleh hewan ini memiliki nektar atau madu yang menarik serangga untuk makan. Contohnya bunga ya. Yang selanjutnya ada dibantu oleh air atau hidroterapi. Biasanya hidupnya di air. Contohnya hidrilla. Kemudian ada juga yang menyebutkan dibantu oleh manusia. Contohnya tumbuhan nah, setelah itu juga ada jenis penyebutan berdasarkan asal sebut-sarinya. Ada penyebutan sendiri atau autonomi. Jadi, sebut-sari ini akan menempel pada kepala putih yang ada pada tumbuhan itu sendiri. Kalau penyebutan tetangga, sebut-sarinya itu menempel pada kepala putih yang ada di bunga lain, tapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, kalau yang penyebutan silang ini, sebut-sari menempel pada kepala putih, masih dalam tumbuhan yang sama, tetapi sudah berbeda pohon. Sudah berbeda pohon, tapi masih dalam tumbuhan yang sama. Contohnya mawar putih ke mawar kuning. Ya, mawar merah bisa, mawar putih bisa. Kalau penyebutan dasar ini sudah berbeda jenis, sudah berbeda bunga. Jadi misalnya semantung, ya. Paham anak-anak? Ya, setelah terjadi penyebutan ini terjadi proses pembuahan. Bisa mengenali pada gambar. Setelah terjadi sebesar nempel pada kepala putih, kemudian akan melebur sel kelamin betina bertemu dengan sel kelamin jantan yang akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini ada di dalam biji. Kemudian biji ini ada di dalam buah yang nantinya biji ini akan bertunas, membentuk kecambah dan akhirnya akan membentuk tanaman muda dan berkembang menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga, kemudian melakukan penyebutan lebih dan seterusnya. Paham? Untuk lebih jelasnya, ibu punya video supaya kalian memahami. Nah, ini sebut tadi nempel pada kepala putih. Nah, ini sebetulnya tadi melebur, kemudian membentuk zigot. Ini berada di dalam bakal biji. Nah, yang berwarna putih hijau ini merupakan bakal biji. Akan melebur. Ini yang akan membentuk biji seperti ini. Kemudian biji akan tumbuh di dalam buah.
proses pembuahan pada Tuhan Diawali dengan proses penyembuhan serta menggembur membentuk zigot. Zigot menjadi tunas dalam biji. Biji berada di dalam buah. Buah ditanam akan berkecambah. Hasilnya nanti akan menghasilkan tanaman baru yang akan berbunga. Ayo sekali lagi 1, 2, 3 Proses pembuahan pada tumbuhan diawali dengan proses penyembuhan serta melebur membentuk zigot. Zigot menjadi tunas dalam biji. Biji berada di dalam buah. Buah ditanam akan berkecambah. Hasilnya nanti akan menghasilkan tanaman baru yang akan berbunga. Setelah itu ada juga setelah melakukan penelitian tadi kan akan kita juga akan belajar mengenai biji. Biji merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu ada dua, yaitu monokotil dan dikotil. Kalau monokotil itu apa? Berbentuk satu. Kalau dikotil berbentuk dua. Nah, bisa lihat pada gambar contoh monokotil yaitu yang mana? Yang bawah yang jatuh. Ya benar. Kemudian yang dikotil contohnya atas. Nah di dalam biji ini terdapat bagian-bagiannya juga. Silakan Mbak Ima dibaca bagian-bagian. Bagian-bagian biji letakkan adalah tugas baru. Di dalamnya terdapat akar, akar batang, dan akar daun. Kemudian biji atau endosperm. Makanan cadangan yang digunakan ketika biji berkembang. Ada biji Untuk melindungi biji. Ya, sudah paham anak-anak? Setelah itu, setelah ada biji itu biasanya juga akan melalui hewan, bisa juga melalui angin, melalui air, seperti pada contoh itu. Paham anak-anak? Paham. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya apa? Penyembuhan adalah proses jatuhnya secara baik. Ada macam-macam penyembuhan tadi, ada apa saja? Terus setelah terjadi penyembuhan terjadi proses pembuahan. Apakah masih ingat prosesnya? Terus pembuahan tadi diawali dengan tadi ya. Diawali dengan proses penyembuhan, kemudian zat kelamin akan berbentuk ini menjadi setelah itu biji berbuah. kemudian Kemudian menjadi tanaman. ya benar sekali, pintar. Bukan saya semua. Sebelum itu Ibu akan memberikan soal evaluasi pada kalian. Kalian kerjakan secara individu, tidak boleh mencontek, ya. Pakai bukan atau pensil, ya. Pakai pensil saja biar kalau salah mudah dihapus. Ibu beri waktu 10 menit, kalian kerjakan secara mandiri. Oke, sudah selesai. Setelah itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Bagian mana yang boleh menyanyi? Apakah kalian tidak senang dengan mengamati? Oh, senang. Iya. Mana? Untuk minggu depan Ibu memberi kalian tugas pekerjaan rumah. Kalian kerjakan halaman 11, kerjakan 10 soal untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan. Oh iya, perkembangbiakan vegetatif, maaf. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran dari
Ya, Bu. Sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan yang ingin memimpin berdoa. Persiapan. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi